Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicau Mania, kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung congkangan yang mabung. Untuk itu, silakan disimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui bagaimana tipsnya. Oh ya, teman-teman yang belum menekan subscribe dan yang belum mengaktifkan loncengnya, silakan mengaktifkan loncengnya dan menekan subscribe. Dan silakan teman-teman menekan like apabila teman-teman menyukai video ini. Burung congkangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mulai banyak dipelihara. Nah, banyak kicau mania yang memelihara burung congkangan hanya sekedar burung kelangenan atau untuk memancing burung lain agar ikut berbunyi. Baiklah, langsung saja. Nah, ini adalah contoh burung congkangan yang sedang rontok bulu. Nah, setelah rontok bulu, fase selanjutnya adalah dorong bulu. Nah, ini fase-fase penting karena setelah fase rontok bulu, dorong bulu, ini akan menentukan kualitas burung congkangan selanjutnya. Apakah burung congkangan akan semakin lebih baik setelah mabung, atau justru burung congkangan akan macet bunyi atau kurang gacor setelah mabung. Nah, pertama, apabila burung congkangan sedang mabung, kita harus sering mengerodongnya ya teman-teman, bila dibandingkan kondisi burung congkangan tidak mabung. Nah, dengan pengerodongan, maka burung congkangan akan lebih tenang. Nah, burung congkangan akan fokus pada fase amrol bulu dan fokus pada fase dorong bulu. Nah, jadi kita membuka kerodong hanya untuk membersihkan kandang atau sangkar dan memberikan pakan ya teman-teman. Jadi sebaiknya burung congkangan dikerodong atau ditempatkan di tempat yang jauh dari lalu lalang kegiatan kita. Jadi opsinya ada dua, dikerodong atau ditempatkan jauh dari lalu lalang kegiatan kita. Atau teman-teman bisa mengerodongnya setengah atau separuh kandang ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman melihat kondisi lingkungan teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus rajin membersihkan kotorannya ya teman-teman. Nah, karena ketika sangkar dalam posisi dikerodong, ketika kotoran tidak bersih, maka ini akan di dalam kandang atau di dalam sangkar, maka akan tercium bau dari kotoran. Nah, ini jika tidak dibersihkan, tidak sering dibersihkan, maka bisa menjadi sumber penyakit. Untuk itulah ketika burung congkangan dalam fase mabung, dalam kondisi sangkar dikerodong, kita harus rutin membersihkan kotoran di alas sangkar ya teman-teman. Nah, terserah teman-teman membersihkan di pagi hari atau sore hari. Intinya kebersihan sangkar harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga dalam fase mabung ini yang terpenting yaitu pemberian extra fooding. Nah, extra fooding itu ada dua. Ketika awal rontok bulu, kemudian fase ke dorong bulu. Nah, ketika awal rontok bulu, agar bulu rontok banyak yang rontok untuk penggantiannya nanti lebih sempurna, jadi kita rontokkan bulunya agar maksimal, bisa kita berikan kroto ya teman-teman. Nah, dengan tambahan pemberian kroto, atau kita bisa memberikan extra fooding ulat Hongkong. Nah, diharapkan dengan pemberian kroto atau ulat Hongkong, maka rontoknya bulu akan semakin cepat. Nah, dengan semakin cepatnya rontok bulu, maka fase berikutnya yaitu fase tumbuh bulu dan dorong bulu. Nah, ketika fase dorong bulu atau tumbuh bulu, maka kita bisa memberikan secara rutin extra fooding. Nah, kita perhatikan bahwa fase dorong bulu membutuhkan protein lebih banyak daripada ketika
kondisi burung jongkangan tidak sedang ganti bulu ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira kita bisa meningkatkan pemberian extra fooding 2 kali lipat dari porsi biasanya. Nah, apabila teman-teman memberikan ulat kandang kira-kira 1 cepuk kecil di pagi hari, maka di pagi hari kita bisa menambahkannya yaitu kurang lebih 2 cepuk kecil di pagi hari. Nah, apabila teman-teman biasa memberikan jangkrik 2-3 kali ketika tidak mabung, maka dalam fase mabung kita bisa berikan 2 kali lipatnya, sekitar 5-8 porsi jangkrik pagi dan 5-8 porsi jangkrik ketika sorenya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan biasanya extra fooding yang diberikan apa, kita tingkatkan 2 kali lipatnya. Nah, jadi kita perlu perhatikan fase rontok bulu dan fase dorong bulu untuk pengaturan pemberian extra fooding. Nah, kemudian yang keempat, kita sementara jangan memandikan burung jongkangan terlebih dahulu. Nah, jadi kita biarkan saja burung jongkangan, tidak perlu dimandikan. Nah, beda ceritanya apabila kita sediakan cepuk untuk minum, kemudian burung jongkangan mandi sendiri itu tidak apa-apa. Nah, tapi kita usahakan untuk tidak memandikannya secara sengaja ya teman-teman. Nah, ini untuk menghindari tingkat stres ketika burung jongkangan sedang ganti bulu. Nah, kemudian kita juga sementara untuk tidak menjemurnya terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman tiap pagi rutin menjemur kurang lebih sekitar 15-30 menit, maka untuk sementara dalam fase mabung teman-teman jangan menjemur burung jongkangan terlebih dahulu. Nah, kecuali apabila teman-teman berada di daerah dengan suhu udara yang dingin, maka bisa menjemur burung jongkangan seperlunya ya teman-teman. Nah, bisa 1-2 kali dalam seminggu. Nah, itu pun waktunya tidak usah terlalu lama, 5-10 menit saja agar sangkar tidak lembab dan burung jongkangan tidak kedinginan. Kita juga perlu mengganti cepuk minum ya teman-teman. Nah, ketika kita membuka kerodong, kita tidak memandikan, kita tidak menjemur, tapi untuk cepuk minumnya kita perlu ganti agar selalu bersih ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika kita mengerodongnya, kita sekaligus juga bisa memasterinya ya teman-teman. Nah, terutama apabila umur burung jongkangan masih muda, maka insya Allah kita bisa memasternya. Dengan diharapkan dengan kita memasterinya, kita bisa menambahkan variasi kicauan. Nah, silakan teman-teman menambahkan variasi kicauan tergantung selera dari burung teman-teman yang akan dimasukkan suaranya, entah itu dengan burung langsung atau dengan MP3 player. Silakan kreativitasnya teman-teman mau menggunakan masteran apa. Nah, mengingat untuk fase mabung, fase dorong bulu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, jadi sangat disayangkan apabila kita biarkan saja burung jongkangan kita kerodong atau kita biarkan tanpa kita tambahkan masteran yang baru. Nah, silakan teman-teman mau menambahkan jenis masteran ngerol atau nembak atau variasi ngerol dan nembak. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.